Puncak Bungah merupakan lokasi tertinggi Gunung Cadas Malang di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Lokasi seluas 21 hektar area itu merupakan salah satu kawasan cagar alam yang ada di Indonesia. Untuk bisa sampai ke puncak Gunung Cadas Malang dibutuhkan perjuangan keras, juga kewaspadaan tinggi. Bukan hanya jalan setapak dan terjal yang sangat licin sebagai satu-satunya rute, tapi juga ancaman tergelincir ke jurang yang sangat dalam. Itu benteng, itu pun udah membusuk. Mendekati puncak, kondisi jalan makin menyempit dan rawan longsor, hingga perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Hutan belantara yang jarang didaki ini bagi Andin Subandi memiliki arti sangat mendalam karena erat kaitannya dengan kisah tragis yang pernah terjadi di kampung halamannya, Kampung Takokak. Kalau dulu orang yang mau dibunuh jalannya seperti gini, repot lagi. Pas di sana langsung nyawanya direnggut. Harusnya pakai trail seperti ini. Puncak Bungah adalah bahasa Sunda berarti puncak bahagia. Namun, arti itu terasa sangat paradoks bila mendengar kisah pilu di tempat ini. Kawasan hutan yang penuh semak belukar dan rumpun bambu menjadi saksi bisu penjagalan para patriot bangsa oleh militer Belanda dalam kurun waktu 1947-1949. Sampai hari ini, masyarakat Takokak masih meyakini tidak sedikit tulang belulang yang belum ditemukan dan tertanam di bawah dapur rumpun bambu yang ada. Jadi orang bilang pada kati yang tadi kita berhenti sejenak, nah orang tua di sana yang biasa ngambil babi. Jadi kemungkinan dia yang tertua bahwa yang penembakan orang-orang yang dibawa oleh Belanda itu di sini, di Puncak Bungah. Dikuburkan di dia, yang atas iya, terus lami-tilami, waktu saya penggalian tulang belulang, dibongkar, diangkat jadi itu. Nah, untuk dimakamkan kembali di Cigunung Tugu. Waktu itu waktu daerah Belanda itu, maka banyak yang dicurigai oleh Belanda, misalnya dicurigai bahwa orang itu orang publik gitu. Orang-orang yang tahu itu dikarenakan orang itu sewaktu mengambil tulang-tulang ya gitu, dia ajak untuk mengambil tulang-tulang itu baru tahu. Kalau yang lainnya tadinya mah nggak tahu. Ini namanya Cigunung Tugu tapi nggak ada tugunya. Ya, lantas saya bikin. Nah, dikarenakan ada nama Cigunung Tugu tapi tugunya tidak ada. Nah, sekarang Taman Pahlawan, ini Taman Pahlawan itu mana? Nah, disebutkannya Taman Pahlawan sekarang. Kalau dulu mah bukan Taman Pahlawan, adalah Cigunung Tugu. Nggak ada orang-orang yang biasa, baik muslim maupun non-muslim yang dikubur di sana. Cuman hanya orang-orang yang digali dari yang ditembak di hutan itu dulu. Di kesunyian Kampung Pasawahan, Takokak, daerah perbatasan Cianjur dengan Sukabumi, berderet 68 nisan warna putih tanpa nama. Begitu sederhana, namun menyiratkan pesan kuat, arti sebuah pengorbanan. Tulang-tulang belulang ini yang boleh ngumpul-ngumpul masyarakat dari Pasawahan atau Pasir Kupa. Ya, di sini tulang-tulang belulang yang masing-masing orang dikumpulkan di sini, yang lainnya adalah dijajarkan kepada masing-masing yang dimakamkan yang menjajar ini.
waktu dibuatnya makam pahlawan di Gunung Tugu itu, saya sudah bertugas di desa ini. Nah, dulunya desa Takokak. Waktu penggalian tulang belulang itu, nah, ada yang di sini yang mengurusnya itu Pak Haji Ilyas Sumaidi yang mencuci, memandiin tulang belulang itu. Nah, keesokan harinya dimakamkan dan dibawa ke Cigunung Tugu. Cigunung Tugu itu sudah satu tempat yang diperuntukkan untuk pemakaman, saya kira, karena tidak berubah itu Cigunung Tugunya, terus lahannya dikuasai kehutanan, cuman hanya dibuatkan suatu makam untuk dikenang orang itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu itu tidak pernah terketahui oleh orang di saat ini. Setahun setelah Belanda menggelar agresi militer pertama Juli 1947, Belanda kembali tidak mengakui perundingan Renville, bahkan melakukan serangan skala besar di kantong-kantong perjuangan Republik. Aksi pembersihan ini memunculkan sebuah tragedi kemanusiaan di Cianjur Selatan yang luput dari perhatian. Tak pernah diketahui umum dan tercatat dalam sejarah Indonesia. Waktu hijrah ke Jogja, ya dikarenakan saya punya teman atau punya keluarga, sebut kekeluargaan adalah UA, ya, yang disebutkan apa? Kapten Sukarja sama Sersan Soekardi. Nah, sama dia ditugaskan, kamu jangan ikut sampai Jogja, dikarenakan di daerah tidak ada yang menunggu atau tidak ada menjaga. Nah, saya sampai Cirebon, ya, malahan Cirebon itu kan jalan Pantura, ya, terus-terus kayak itu, sampai di Cirebon, gitu. Kamu sudah sampai di sini aja. Ya, saya di situ lungsur, terus-terus disuruh pulang. Waktu datang ke sini, Bapak hanya 4 orang. Waktu dipulang ke sini disuruh. Adalah saudara Udo dan saudara Lom, antara Bapak sendiri, lantas lagi Momo. Itu 4 orang. Takokak merupakan salah satu bentuk pembersihan yang dilakukan oleh militer Belanda terhadap sisa-sisa kekuatan Republik yang hijrah ke luar Jawa Barat pada waktu itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu itu tidak pernah terketahui oleh orang di saat ini. Orang-orang Belanda di sana, menurut teman-teman kami yang di Belanda, itu tidak pernah mengerti bagaimana mereka melakukan tindakan pelanggaran HAM di Indonesia. Bagi para pelaku yang menyaksikan langsung tragedi mengenaskan di Takokak, Cianjur Selatan, peristiwa itu merupakan mimpi buruk. Trauma mendalam itu pula yang dirasakan Yusuf Supardi, pria berusia 85 tahun yang penglihatannya sudah mulai kabur. Bahwa lama B1, jadi dijadiin tel teh bapak teh. Sekarang umpama mah kaayaan di markas Belanda teh aya naon gitu. Cianjur mah daerah nikah. Margi sana saya nyempatkeun rakyat nikah nya. Mung waktu Belanda kedua lebetna ka dieu heula ka Cianjur. Gitu. Lebetna teh ka Cianjur, tina kapal, tina truk teh ka dieu turunna teh. Pada masa Perang Kemerdekaan, setiap orang memiliki cara sendiri untuk berjuang dan berbakti kepada Ibu Pertiwi. Ada yang terlibat aktif di beberapa front perjuangan, namun ada pula yang bertugas sebagai tilik sandi atau mata-mata. Semua pekerjaan itu mengandung risiko tinggi dan bukan mustahil. Nyawa menjadi taruhannya. Nah, Belanda mah musuh teh pandan sah itu. Bawa apa sih? Ungleuk ke urang teh. Temongkeun. Oh. Bawa telur ya. Urang teh ungleuk.
bawa telur, iya. Unglek orang. Biasa mah itu. Cokot nog telur teh. Terus kemudian dikekeran teh aku ya. Meureun nogna teh masih kena alus can maurnya. Tah. Ya cenah buat saya we ya. Unglek urang teh. Si Belanda mah. Eta teh ka itu turun ka dapur. Du karek naon? Nyai Josi eta bah. Si bangsa sorangan teh anu pengkhianat bangsa. Ka jero asup. Nya diuk nya. Tah mah kieu dina kursi maneh. Sing bener cenah sia ngabangus teh. Gitu. Soekarno lain gitu. Tah barang gitu teh. Sanes juga kan sing bener ya. Tah ku sapatu. Sedangkan sapatu teh eta panu cucuk. Dua murag sekali aja. Gitu. Belakang bapak tenang karaka itu cergetih. Hudang deui bapak teh, hudang. Bari ceurik nahan nyeri. Tak eta teh si roti anu keur dibeuweung teh ku apa keur dibeuweung ka itu teh diteleg jeung getih ka dieu. Si bangsa sorangan masih pengkhianat teh turun deui jaga deui di pos. Kalau siang mah secara perang-perangan gitu ya tidak tahan. Tapi kalau gerilanya, nah bisa juga sampai mendapatkan 20 orang, 30 orang. Ada juga senjata paling dapat begitu. Amak gede ka amak hayang ngabunuh tapi dak kumaha atuh. Nafsuna gitu. Luar biasa. Ngan apan aya paribaosnya memeluk gunung tapi apa daya tangan teh sampai itu ya. Diinjak-injak atau didorongkan oleh kaki. Terus sampai jatuh semua. Takokak terletak kurang lebih 75 km dari kota Cianjur. Di masa penjajahan Belanda, wilayah itu menjadi sentra perkebunan teh untuk komoditi ekspor. Tidak aneh bila perkebunan teh di tempat itu dijaga pasukan perkebunan dengan sangat ketat. Nah, di situ ada tangsi orang Belanda, nah, tempat menginap dan mengatur posisi kali. Tapi yang saya aneh, orangnya banyak. Saya lihat memang dari jauh juga kelihatan kan, cuman senjata lengkap biasa saja. Tidak ada panser untuk membawa senjata berat, nggak ada. Cuman truk ada 1-2. Nggak lengkap 1 batalion, enggak. Cuman kurang lebih kalau yang saya lihat bang 1 atau 2 peleton aja. Biasa peleton kan cuma 35 orang. Barangkali ya kalau dihitung sekarang ini sekitar ya 70 orang atau sampai 100 tingginya gitu. Kadang-kadang saya di sini kebetulan yaitu sedang mengadakan latihan olahraga. Lihat pasukan-pasukan itu yang bersenjata lengkap kalau sedang latihan ke lapang gitu. Jadi kan di kampung nggak ada, Pak. Wilayah Takokak yang jauh dari pusat kota dan terpencil menjadi lokasi ideal militer Belanda mengeksekusi mati para pejuang dan pendukung Republik. Masyarakat pada waktu itu emang pro Republik. Nah kebetulan lurah almarhum lurah tua itu Bapak Bisri Artawinata seorang militer. Jadi dia berkewajiban untuk membela masyarakat supaya tidak goncang. Jadi dia masuk militer Belanda. Tapi dalam kenyataannya hak ajasinya itu ikut ke Republik. Ini teh tes aya camat Nika. Nyata ngaranna teh Sapei. Dipercaya lantaran eta mah 100% Nika. Dan nyata ari upasna teh jenenganna teh ateng urang.
warung konang. Nyampe orang Belanda ke kampung-kampung, cuman patroli kalau sekarang ya, patroli sekali-kali itu, jalan kaki. Yang saya aneh lagi, kalau ada truk yang di kerudung yang tidak ada kelihatan yang dibawanya, dibawa pada truk itu, kemudian dibawa ke kecamatan, kan kecamatannya di Takokak dulu, dan di belakangnya dikawal pada tangganya itu oleh seorang militer Belanda. Jadi orang-orang nggak boleh dekat, seperti anak kecil saja saya mau lihat, nggak bisa Pak. Secara berkala, truk-truk militer tertutup itu bergerak menuju Gunung Cadas Malang. Bukan penduduk sini, biasanya orang dari Sagaranten sana. Setiap aya tawanan dibawa kadinya ku Belanda teh. Tina truk diturunkeun. Aya 5, aya 10, aya nepi ka nyata aya 15. Tadi ceum-ceum heula di Takokak teh di imah camat teh. Tapi sanes di imah. Tapi di Masigit. Itu terus dibeungkeutan. Turun tidinya teh turun ti imah eta teh. Terus dibeungkeutan teh kieu. Ka itu diuntuykeun leuit sameter. Digiringkeun nya. Teh nu ngagiringkeun teh ngaranna Upas Ateng. Kira-kira jam 10-an, ya, siang jam 10. Nah, Bapak tidak ingat dan Bapak tidak tahu itu bahwa truk itu ada isinya orang-orang Republik ya atau tentara atau siapa-apa tidak tahu. Bapak ya itu ngumpet di telinga kan bagaimana itu mobil gerak-geriknya. Berhenti di waktu itu di sini jatuh berhenti dekat kecamatan. Nah, Bapak datang sampai mencoba mengintip. Ngumpet-ngumpet dilihatkan, diperhatikan itu. Ya, lama-kelamaan bangsa 2-3 menit ya ada orang sebagai mencatat orang-orang yang ditahan. Ya, itu. Yang ditahan. Ya, kabarnya ada orang yang mau dimatiin di mana? Di Jalan 5. Ada yang bagai petani, ada juga yang pakaian itu disebutnya dulu materas, ada ya. Itu ada yang pakai topi. Itu mah tidak menentukan keseragamannya. Tapi itu macam-macam. Soal itu ada yang pakai sarung aja diiketin begitu sarung. Gitu. Diinjak-injak atau didorongkan oleh kaki. Terus sampai jatuh semua. Sudah jatuh semua, lantas didirikan, lantas digiringkan ke Jambatan 5, ke Jalan 5 itu. Sesudah di Jalan 5 itu, tidak berapa lama, paling dari sini setengah jam jalan, sudah ada waktu setengah jam, ya kedengaran suara senjata. Nah, Bapak hari taman can di tangan ngukur ngontrolnya ke pabalatak kalau itu. Aya nu tos lepot tina ieu teh. Tapi ieu mah secara pabalatak. Tangkal kai teh kuat perang. Ku hawa eta teh mari hawa bangke. Ka itu perang. Nyata eta truk dirawat eta situlang dikana treukeun. Melihat eksekusi yang brutal seperti itu tidak sembarangan dilakukan oleh seorang tentara atau sekelompok tentara. Pekerjaan yang dilakukan di Takokak dengan sebuah eksekusi yang betul-betul sadis hanya bisa dilakukan oleh sebuah pasukan khusus. Apa yang terjadi di Takokak, Cianjur Selatan, tak jauh beda dengan kejadian pembantaian massal di Karawang, tersohor dengan sebutan peristiwa Rawa Gede. Bedanya, lokasi pembantaian Rawa Gede hanya di satu lokasi. Tapi lokasi pembantaian Takokak terjadi di beberapa tempat. Ada 3 tempat. Yang 1 di Puncak Bunga, yang 2 di Ciwangi, yang 3 adalah di Jalan 5. Jadi daerahna teh ngan ukur daerah Takokak we. Di Suring, Sukanagara aya, leuwihna di Leuwi Buner. Nah, eta teh sok di dinya pembantaian teh.
Dimikian mah di pasir tulang, tos pinuh di pasir tulang, itu tos seueur teuing meureun. Peristiwa-peristiwa seperti di Takokak itu sebetulnya banyak sekali dan jumlahnya tidak terhitung di seluruh Indonesia. Makanya kami dari dutchwarcrime.com ingin menghadirkan hal-hal seperti itu untuk kembali lagi dikenang, untuk kembali lagi dimunculkan di kalangan remaja-remaja kita. Kami ingin masyarakat Indonesia sadar bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu bukan sesuatu yang sepele yang bisa dilupakan begitu saja. Bahwa hari ini kita menjadi bangsa yang merdeka itu bukan sebuah usaha yang mudah sekali. Halo, Rabbi Bismillah. Ugi masih dan rohan kalau subhanahu babaturan Bapak. Anu parantos saya di alam dunia ieu ngabela nu sabangsa.